Kepada teman-teman semua masyarakat Bangkalan pada umumnya, mari kita lebih berhati-hati, tidak usah saling menyalahkan, tidak usah protes-protes sini, tidak saling mencari kebenaran. Patuhi aturan pemerintah lah. Pemerintah tidak mungkin menjerumuskan masyarakat, tidak mungkin menjerumuskan rakyatnya. Gak usah protes-protes. Nggak usah nanya ke yang jaga. Seperti halnya, Bapak sudah swab belum? Mana surat swab Bapak belum? Itu sudah ditugaskan untuk menjaga, menyelamatkan Anda. Jadi nggak usah yang seperti itu dilakukan. Ya, nggak usah diprotes itu. Sampean semua ini untuk diselamatkan. Ya, semuanya supaya terputus mata rantai penularan COVID-19 ini. Nggak usah ikuti arahan-arahannya saja. Toh itu tujuannya demi kebaikan kita semua, demi kesehatan kita semua. Ya, nggak usah. Yang begitu-begitu nggak usah. Sudah bukan zaman lagi seperti itu. Ayolah. Gak usah seperti itu. Patuhi aturan pemerintah. Pemerintah itu tidak mungkin menjerumuskan rakyatnya. Itu saja sudah. Pasti ingin menyelamatkan. Kadang-kadang kita sendiri tidak sadar. Masker aja dijaga oleh aparat kepolisian, keamanan, ya kan? Kalau kita sadar, selalu mengikuti aturan kan enak toh. Sudah putus mata rantai ini, penularan ini. Tapi kita sendiri kadang-kadang yang mokong, ya enggak? Ayolah pikir, mokong kita ini. Covid aja, vaksin aja belum turun, fitnahnya sudah mendahului Covidnya, vaksinnya masih di sana, isunya sudah menyebar kemana-mana. Ya kan? Ayolah, jangan seperti itu. Adu kepintaran terus kita. Kapan majunya? Ayo, jangan seperti itu. Kadang-kadang kita berdebat adu kepandaian, dilihat orang banyak, akhirnya apa? Adu orat leher di TV. Kalau kepandaian dan kepintarannya itu dibuat kerjasama, saling tukar pikiran sesama orang Indonesia ini pandai-pandai loh, otaknya jernih-jernih, tapi dibuat berdebat, bukan dibuat membangun. Coba dibuat membangun, kerjasama sama pinter itu, bersaing loh sama negara-negara yang lain itu, yang maju itu maksud saya. Tapi kan kadang-kadang kepintarannya kan dibikin sok-sokan. Kalau saya lihat, di situ tidak akan mungkin mengalah karena dilihat orang se-Indonesia, sedunia pun melihat. Gak mungkin mau ngalah di situ. Salah pun mau benar terus. Akhirnya apa? Ya begitulah, lihat sendiri. Ayo otak kita itu dibuat kerjasama membangun negara. Tidak ada saling sikut-sikutan. Pasti kita maju. Coba kita, pola pikir kita berubah. Setelah jadi pemilihan, umpamanya setelah terjadi pemilihan presiden, telah terpilih salah satu di antara yang kita pilih, kita dukung bersama-sama. Gak usah diprotes, belum 100 hari sudah kinerja presiden. Yang mau protes lebih dulu, ya kan? Mari kita dukung, umpamanya ya, saya ajungi jempol pada Pak Prabowo setelah Pak Jokowi jadi masuk di dalamnya untuk membangun. Tapi di situ itu dari kubu Pak Jokowi juga ada yang menghujat, dari kubu Pak Prabowo juga ada yang menghujat. Akhirnya ya enggak maju juga.
Coba yang akan datang terpilih salah satu di antara kita yang terpilih. Mari kita dukung bersama-sama. Pasti maju. Belum apa-apa disalahkan. Ganti presiden dah. Belum apa-apa sudah gini dah, itulah, di demo lah. Saya ini dari dulu mengamati tentang Indonesia ini. Tapi kalau saya lihat, ya seperti ini. Kapan majunya? Hah? Pusing loh mikirin orang-orang pandai di atas sana yang selalu mengadu kepandaiannya di TV-TV, saling pintar. Hah? Pada akhirnya ya seperti itu, saling menyalahkan. Coba kepandaiannya, otaknya dibikin kerjasama membangun negara, iya pasti maju, ya kan? Iyalah TV-TV. Kalau kepandaian dan kepintarannya itu dibuat kerjasama, saling tukar pikiran sesama orang Indonesia ini pandai-pandai loh. Otaknya jernih-jernih, tapi dibuat berdebat, bukan dibuat membangun. Coba dibuat membangun, kerjasama sesama pinter itu. Bersaing loh sama negara-negara yang lain itu, yang maju itu maksud saya. Tapi kan kadang-kadang kepintarannya kan dibikin sok-sokan. Kalau saya lihat, di situ tidak akan mungkin mengalah karena dilihat orang se-Indonesia, sedunia pun melihat. Gak mungkin mau ngalah di situ. Salah pun mau benar terus. Akhirnya apa? Ya begitulah, lihat sendiri. Ayo otak kita itu dibuat kerjasama membangun negara. Tidak ada saling sikut-sikutan. Pasti kita maju. Maju. Coba kita pola pikir kita berubah. Setelah jadi pemilihan, umpamanya setelah terjadi pemilihan presiden, telah terpilih salah satu di antara yang kita pilih, kita dukung bersama-sama. Gak usah diprotes, belum 100 hari sudah. Kinerja presiden. Yang mau protes lebih dulu, ya kan? Mari kita dukung, umpamanya ya. Saya ajungi jempol pada Pak Prabowo setelah Pak Jokowi jadi masuk di dalamnya untuk membangun, tapi di situ itu dari kubu Pak Jokowi juga ada yang menghujat, dari kubu Pak Prabowo juga ada yang menghujat. Akhirnya ya enggak maju-maju juga. Coba yang akan datang terpilih salah satu di antara kita yang terpilih. Mari kita dukung bersama-sama. Pasti maju. Belum apa-apa disalahkan. Ganti presiden kan. Belum apa-apa sudah gini dah, itulah, di demo lah. Saya ini dari dulu mengamati tentang Indonesia ini. Tapi kalau saya lihat, ya seperti ini. Kapan majunya? Hah? Pusing loh mikirin orang-orang pandai di atas sana yang selalu